Kolam renang biasanya identik dengan liburan santai, bermain air, atau sekedar menikmati pemandangan sambil berendam. Namun tidak semua kolam dirancang untuk kenyamanan atau rekreasi biasa. Di berbagai belahan dunia, ada kolam renang yang dibangun di lokasi ekstrim, di atas ketinggian gedung pencakar langit, di alam liar bersama predator, atau bahkan berada di kedalaman yang gelap. Dan hanya melihatnya saja sudah cukup membuat sebagian orang bergidik. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi 20 kolam renang paling menakutkan di dunia. Kolam-kolam yang menantang batas manusia, memicu rasa ingin tahu, sekaligus memacu adrenalin setiap pengunjungnya. Dan sekarang, kita mulai dari urutan nomor 20. Deep Dive Dubai, Uni Emirat Arab. Dubai adalah tempat yang identik dengan segala sesuatu yang ekstrim. Kota ini begitu kaya, hingga sering muncul candaan bahwa emas seolah menetes dari setiap sudut, meskipun tentu tidak sampai begitu. Tapi gambaran itu cukup menjelaskan reputasinya. Mereka memiliki gedung tertinggi di dunia, pusat perbelanjaan terbesar, dan kini, Dubai juga menambahkan satu rekor lagi, kolam renang terdalam di dunia. Deep Dive Dubai memegang gelar Guinness World Record sebagai kolam renang terdalam di dunia, dengan kedalaman mencapai 60 meter sejak peresmiannya pada tahun 2021. Kolam ini menampung sekitar 14 juta liter air, setara dengan 6 kolam besar ukuran Olimpiade, dengan suhu stabil 30 derajat Celcius agar penyelam bisa nyaman tanpa wetsuit. Di dalamnya terdapat struktur buatan berbentuk kota bawah air lengkap dengan mobil, perabot, studio musik, rak buku, serta jalur eksplorasi, sehingga tempat ini juga digunakan untuk pelatihan penyelam profesional dan produksi film bawah air. Seluruh area diawasi sistem kamera serta filtrasi berteknologi tinggi untuk menjaga kejernihan air. Pada tahap awal, akses ke kolam ini hanya diberikan melalui undangan khusus, dan salah satu orang pertama yang mencobanya adalah putra mahkota Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed, yang diketahui memang seorang penyelam bersertifikasi dan penggemar olahraga ekstrim. Saat ini, Deep Dive Dubai sudah dibuka untuk umum dengan sistem reservasi dan aturan ketat sesuai tingkat sertifikasi selam. Nomor 19. Infinity Pool Marina Bay Sands, Singapura. Infinity Pool di Marina Bay Sands, Singapura dikenal sebagai salah satu kolam rooftop paling terkenal di dunia, dengan panjang sekitar 150 meter, menjadikannya salah satu kolam infinity tertinggi dan terpanjang di kategori rooftop hotel. Kolam ini berada di lantai 57, setara tinggi lebih dari 190 meter dari permukaan tanah, berada tepat di atas 3 menara hotel yang menjadi ikon arsitektur modern Singapura. Bagi pengunjung, sensasi visual utama datang dari desain tepi tak berujung. Air tampak menyatu dengan cakrawala kota, menciptakan ilusi seolah-olah kolam menggantung bebas tanpa pembatas. Penahan sebenarnya berupa dinding kaca tipis, namun dari permukaan air, struktur ini hampir tidak terlihat, sehingga sering memicu rasa cemas terutama bagi yang takut ketinggian. Kolam ini dibuka sejak tahun 2010 dan hanya dapat diakses tamu hotel, meskipun area observasi di dekatnya dibuka untuk umum melalui tiket berbayar. Sejak dibuka, ratusan ribu foto wisatawan diambil dari lokasi ini, menjadikannya salah satu spot paling sering difoto di Asia Tenggara dalam kategori fasilitas rekreasi. Bagi sebagian orang, pengalaman berenang di sini adalah kemewahan modern dengan pemandangan futuristik kota. Namun untuk mereka yang fobia ketinggian, berjalan mendekati tepinya saja sudah cukup membuat lutut melemah. Nomor 18. Kolam renang Hilton Auckland, Selandia Baru. Kolam renang di Hilton Auckland terletak di lantai 4 hotel dan menjadi salah satu kolam dengan desain unik karena posisinya menghadap langsung ke pelabuhan Waitemata. Desainnya memanjang dan relatif sempit, namun yang membuatnya dikenal adalah panel-panel kaca besar di bagian samping kolam yang memungkinkan tamu hotel maupun kapal yang melintas melihat langsung ke dalamnya. Efek visual ini menciptakan sensasi seperti berenang di akuarium yang menggantung di udara. Banyak pengunjung menyebut pengalaman ini menarik, namun juga memicu rasa tidak nyaman karena kesadaran bahwa aktivitas renang mereka dapat terlihat dari luar. Meskipun tampilannya artistik dan fotogenik, kolam ini tidak dirancang untuk aktivitas berenang intensif. Ukurannya lebih cocok sebagai kolam santai atau fasilitas estetika hotel premium, dengan daya tarik utama berupa foto dan pengalaman visual, bukan olahraga air. Bagi tamu yang menikmati perhatian atau pengalaman unik, kolam ini menjadi daya tarik tersendiri. Namun bagi yang lebih suka privasi atau kurang nyaman berada di ruang terbuka yang dapat dilihat publik,
Desain ini bisa terasa canggung dan memicu sensasi seperti menjadi objek tontonan. Nomor 17, Devil's Pool, Victoria Falls, Afrika. Devil's Pool berada tepat di bibir air terjun Victoria, salah satu air terjun terbesar di dunia yang berada di perbatasan Zambia dan Zimbabwe. Titik renang ini hanya terbuka pada musim kemarau, ketika aliran sungai Zambezi menurun dan arus air cukup aman untuk kegiatan wisata. Kedalaman kolam alami ini bervariasi, namun yang membuatnya ekstrim adalah lokasinya yang hanya beberapa sentimeter dari tepi jurang dengan tinggi sekitar 108 meter dari dasar lembah. Pengunjung yang berenang dapat duduk atau berdiri hampir di tepi jatuhan air, hanya dipisahkan oleh dinding batu alami yang membentuk kolam tersebut. Walaupun banyak operator tur yang berlisensi dan pemandu lokal berpengalaman, aktivitas ini tetap dianggap berisiko karena faktor alam seperti perubahan arus mendadak, bebatuan licin, dan keberadaan hewan air liar di sungai Zambezi. Para pemandu biasanya memeriksa area terlebih dahulu sebelum wisata dimulai, termasuk memastikan tidak ada buaya atau kuda Nil yang mendekat, karena kedua hewan ini memang hidup di sungai yang sama. Protokol keselamatan diberikan, namun tidak ada pagar atau penghalang permanen yang memisahkan pengunjung dari jurang air terjun. Devil's Pool menjadi lokasi yang sangat populer di media sosial karena foto-fotonya tampak mustahil. Namun bagi banyak orang, berenang di lokasi ini memunculkan sensasi yang bercampur antara keindahan alam yang luar biasa dan naluri bertahan hidup yang terus mengingatkan bahwa satu langkah tergelincir dapat berakhir fatal. Nomor 16, Scandinavian Winter Swimming Ice Pool, Sweden. Kolam ini digunakan dalam kompetisi renang musim dingin Skandinavia di Skellefteå, Swedia, dan dibuat dengan cara memotong blok es tebal sekitar 60 cm pada danau beku. Panjang lintasan renang standar untuk kompetisi ini adalah 25 meter, dan suhu air berada di kisaran 0 sampai 4 derajat Celcius, mendekati batas fisiologis tubuh manusia. Kontak langsung dengan air sedingin ini memicu cold shock response berupa peningkatan detak jantung, tekanan darah, dan kesulitan bernapas. Dalam 10-15 menit, risiko hipotermia meningkat signifikan, diikuti potensi kehilangan kemampuan motorik. Karena alasan ini, kompetisi dilengkapi tim medis, penyelam-penyelamat, serta fasilitas sauna untuk stabilisasi suhu tubuh setelah keluar dari air. Peserta kompetisi biasanya merupakan atlet khusus dengan adaptasi terhadap paparan suhu ekstrim. Meski demikian, risiko tetap tidak dapat dihilangkan sepenuhnya karena variabel yang berasal dari respons tubuh masing-masing individu. Kolam ini bukan dirancang untuk rekreasi umum, melainkan uji ketahanan fisiologis dan mental. Nomor 15, Kolam Ombak Yulongxian, Tiongkok. Pada tahun 2019, kolam ombak di Taman Air Yulongxian di Longjing, Tiongkok, menjadi sorotan global setelah insiden yang melibatkan gelombang buatan yang tidak terkontrol. Media lokal melaporkan bahwa sekitar 44 orang terluka setelah sebuah gelombang raksasa, lebih besar dari ukuran yang seharusnya, menghantam para pengunjung di kolam tersebut. Beberapa laporan menyebut bahwa operator mengalami kesalahan teknis, sementara laporan lain menyebut kemungkinan kontrol sempat dioperasikan dalam kondisi tidak seharusnya. Kolam ini dirancang untuk mensimulasikan gelombang laut dengan mesin hidrolik besar yang menghasilkan ritme gelombang teratur. Namun ketika sistem mengalami gangguan, gelombang melonjak seperti tsunami mini dan menghempaskan puluhan orang ke arah tepi kolam dan satu sama lain. Setelah kejadian tersebut, operasi kolam dihentikan sementara untuk pemeriksaan keamanan, perbaikan mekanis, serta penyelidikan prosedur operasional. Nomor 14, Red Pool Koh Samui, Thailand. Red Pool di The Library Resort, Koh Samui, dikenal sebagai salah satu kolam dengan tampilan paling unik, atau bagi sebagian orang, paling mengganggu. Warna air yang merah menyerupai darah bukan berasal dari cairan pewarna, melainkan dari mosaik lantai kolam yang terdiri dari ubin merah, kuning, dan oranye. Kombinasi ini memantulkan cahaya sehingga air tahak merah gelap. Kolam ini dirancang sebagai elemen artistik untuk menciptakan identitas visual hotel. Secara teknis, kualitas air tetap sama seperti kolam standar lainnya, namun persepsi visual sering membuat beberapa pengunjung merasa tidak nyaman atau bahkan ragu untuk masuk. Kolam ini telah menjadi objek fotografi turis dan influencer, terutama karena tampilannya yang kontras dengan pemandangan pantai tropis di sekitarnya. Banyak foto memunculkan kesan dramatis, terutama saat matahari terbenam ketika warna merah tampak semakin pekat. Walau aman secara struktural, kolam ini tetap memunculkan reaksi emosional beragam,
mulai dari kekaguman estetik hingga ketidaknyamanan psikologis, menunjukkan bahwa desain kolam renang tidak hanya soal fungsi, tetapi juga persepsi visual dan efek psikologis pada pengunjung. Nomor 13, Y40, Deep Joy, Italia. Y40 di Italia pernah menjadi kolam terdalam di dunia sebelum rekor tersebut diambil oleh Deep Dive Dubai. Kolam ini memiliki kedalaman sekitar 42 meter dan berfungsi sebagai fasilitas pelatihan selam bebas, scuba diving, dan penyelaman profesional. Kolam ini berada di kompleks spa dan menggunakan air panas alami, sehingga penyelam tidak memerlukan wetsuit. Di dalam kolam, terdapat platform bertingkat, terowongan bawah air untuk penonton, serta beberapa ruang rekreasi seperti gua buatan untuk simulasi latihan penyelaman teknis. Kolam ini juga sering digunakan sebagai lokasi fotografi dan produksi video karena struktur interiornya yang memudahkan pencahayaan. Y40 menjadi salah satu fasilitas yang mendukung peningkatan kompetisi freediving dan latihan profesional di Eropa. Sistem sirkulasi airnya dirancang agar tetap stabil tanpa turbulensi, sehingga penyelam dapat menjaga gerakan tubuh lebih terkontrol. Bagi pemula atau orang yang takut kedalaman, Y40 dapat terasa seperti sumur vertikal tanpa dasar. Namun bagi komunitas penyelam, kolam ini dianggap sebagai fasilitas pelatihan modern yang aman, terukur, dan dirancang secara profesional. Nomor 12, San Alfonso del Mar Pool, Chili. San Alfonso del Mar di Algarrobo, Chili, memegang rekor sebagai salah satu kolam buatan terbesar di dunia dengan panjang hampir 1 km dan luas sekitar 20 hektar. Kapasitas airnya mencapai 66 juta galon dan kedalaman terdalamnya sekitar 35 meter di beberapa titik. Airnya dipompa langsung dari Samudra Pasifik, kemudian melalui proses filtrasi sebelum dialirkan ke kolam. Kolam ini awalnya dirancang sebagai fasilitas rekreasi berskala besar untuk tamu resort. Namun pengelola kemudian melarang aktivitas renang bebas di sebagian besar area karena alasan keselamatan. Dengan ukuran yang terlalu luas, sistem pengawasan nyaris tidak mungkin mendeteksi dengan cepat jika seseorang mengalami kesulitan di dalam air. Selain ukurannya yang ekstrim, kondisi air yang dalam dan luas membuat gelombang serta arus internal lebih sulit diprediksi dibanding kolam renang konvensional. Untuk itu, aktivitas yang diizinkan di kolam ini hanya bersifat rekreasional non-berenang seperti kayak kecil, perahu layar mini, dan paddleboard. Walaupun terlihat seperti pantai buatan raksasa, kolam ini dianggap berisiko karena skala yang tidak sesuai dengan fungsi pengawasan manusia. Akibatnya, bagian renang publik kini dibatasi hanya pada zona aman yang ukurannya jauh lebih kecil dibanding keseluruhan kolam. Nomor 11. Chongqing Overcrowded Public Pool, China. Kolam renang umum di Chongqing, China pernah viral secara global setelah dokumentasi foto menunjukkan kondisi kolam yang terisi sangat padat hingga hampir tidak ada ruang gerak di permukaan air. Fenomena ini terjadi saat gelombang panas ekstrim melanda kota, dengan suhu mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Kepadatan tinggi tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga meningkatkan risiko penularan penyakit melalui air serta potensi kecelakaan seperti tenggelam atau pingsan akibat kelelahan panas. Klorinasi dan filtrasi standar tidak dirancang untuk tingkat kontaminasi dari ribuan pengguna dalam waktu singkat, sehingga parameter kebersihan air dapat turun drastis dalam hitungan jam. Kombinasi faktor tersebut menjadikannya salah satu contoh paling ekstrim tentang bagaimana volume pengguna dapat mengubah fasilitas umum menjadi lingkungan berisiko tinggi. Nomor 10. Hubertus Sky Pool, Italia. Kolam renang Hubertus Sky Pool berada di ketinggian pegunungan Dolomites, Italia, dengan struktur cantilever sepanjang sekitar 25 meter yang tampak menggantung di udara. Kolam ini juga dilengkapi panel kaca besar di bagian ujungnya, sehingga pandangan berenang terbuka ke lanskap lembah pegunungan. Air di dalam kolam dipanaskan, sehingga tetap nyaman meskipun suhu lingkungan di sekitar dapat turun drastis selama musim dingin. Desain Infinity Edge memberikan efek seolah air mengalir langsung ke ruang kosong di bawah, memperkuat sensasi berada di puncak dunia. Kolam ini dirancang sebagai bagian dari wellness spa dan bukan kolam olahraga, sehingga sebagian besar pengunjung menikmati pengalaman visual dan ketenangan alih-alih berenang aktif. Namun, perbedaan perspektif antara lantai solid dan sisi transparan menciptakan sensasi visual yang cukup intens bagi yang sensitif terhadap ketinggian. Dengan latar pegunungan besar dan jurang di bawahnya, kolam ini dianggap sebagai salah satu kolam dengan pemandangan terbaik di Eropa. Bagi yang tidak terbiasa,
rasa kagum dapat bercampur dengan kecemasan, terutama saat mendekati ujung kolam yang bertemu langsung dengan kaca. Nomor 9. Kolam renang Odiseo Casino, Spanyol. Kolam renang di Kompleks Odiseo Casino di Murcia, Spanyol, mengikuti tren arsitektur modern berupa kolam renang cantilever yang menjorok keluar dari bangunan. Panjangnya sekitar 42 meter dengan bagian yang menjulur keluar gedung sepanjang 20 meter, sehingga sebagian besar struktur kolam berada di luar garis bangunan utama. Dengan panel kaca besar di bagian dindingnya, kolam ini memberikan pandangan langsung ke lanskap kota dari ketinggian. Struktur penopang kolam menggunakan rangka baja industri yang dirancang untuk menahan gaya air dan beban pengguna tanpa distorsi visual, namun sensasi menggantung tetap sangat terasa. Desain kolam ini dibuat untuk memberikan pengalaman visual futuristik dan menjadi daya tarik utama kompleks hiburan tersebut, bukan untuk kompetisi atau aktivitas renang intensif. Banyak foto resmi dan unggahan pengunjung menunjukkan efek optik dramatis yang tampak seperti kolam melayang di udara. Bagi pecinta desain arsitektur ekstrim, kolam ini menjadi salah satu contoh penerapan teknologi dan estetika modern. Namun, bagi pengunjung yang takut ketinggian, berada di dalam kolam ini dapat memicu reaksi kecemasan atau vertigo. Nomor 8. Kolam renang Suala Luxury Lodge, Tanzania. Kolam renang di Suala Luxury Lodge terletak di kawasan sabana Tanzania yang menjadi habitat hewan-hewan besar seperti singa, zebra, kerbau, kuda nil, dan gajah. Kolam ini tidak berada pada struktur tinggi atau bangunan modern, tetapi justru berada sangat dekat dengan alam liar, sehingga hewan dapat terlihat hanya beberapa meter dari area renang. Pada beberapa kesempatan, hewan liar terutama gajah dan kijang dilaporkan mendekati tepi kolam untuk minum, karena kolam air menjadi sumber air stabil di musim kering. Kondisi ini membuat pengalaman berenang terasa berbeda, bukan karena ketinggian atau arsitektur, tetapi karena lingkungan yang tidak terduga. Meskipun area lodge memiliki staf pengawas dan protokol keamanan, satwa liar tetap tidak dapat diprediksi. Pengunjung dianjurkan untuk selalu mematuhi instruksi staf dan tidak berenang sendirian di waktu tertentu, terutama saat hewan besar aktif. Kolam ini menawarkan pengalaman unik, di mana wisatawan dapat menikmati keheningan sabana, namun dengan kesadaran bahwa lingkungan sekitar tetap merupakan bagian dari ekosistem alam bebas. Nomor 7. Kolam renang Anaha Tower, Hawaii. Kolam renang ini dibangun dengan desain menggantung yang menjorok keluar sekitar 4,5 meter dari struktur bangunan. Bagian dasar kolam terbuat dari panel kaca tebal yang memungkinkan pandangan langsung ke jalan kota dari ketinggian sekitar 23 meter. Struktur penahan kolam ini diuji menggunakan teknik rekayasa material kelas bangunan tinggi, memastikan panel kaca mampu menahan tekanan air, beban pengguna, dan perubahan suhu lingkungan. Secara visual, kolam ini tampak seperti akuarium yang melayang di udara. Fasilitas ini terutama digunakan sebagai elemen estetika dan gaya hidup premium bagi penghuni apartemen mewah. Foto-foto yang beredar menampilkan pengalaman berenang dengan latar belakang gedung pencakar langit dan Laut Pasifik di kejauhan. Nomor 6. Nemo 33, Belgia. Nemo 33 adalah fasilitas kolam selam dalam ruangan di Brussels, Belgia, yang pernah memegang rekor sebagai kolam terdalam di dunia dari tahun 2004 hingga 2014, sebelum dikalahkan oleh Y40 di Italia. Kedalamannya mencapai 34,5 meter, berisi sekitar 2,5 juta liter air yang dipanaskan hingga 30 derajat Celcius menggunakan sistem pemanas tenaga surya. Di dalamnya terdapat struktur berjenjang, termasuk terowongan dan gua buatan di kedalaman sekitar 10 meter, sehingga penyelam dapat berlatih navigasi sekaligus simulasi penyelaman bawah laut. Kolam ini dirancang oleh penyelam Belgia, John Bernards, untuk kebutuhan rekreasi, pelatihan profesional, hingga produksi film bawah air, dan sempat dinobatkan oleh Popular Mechanics sebagai salah satu kolam renang paling unik di dunia. Nomor 5. Crocosaurus Cove, Australia. Crocosaurus Cove di Darwin, Northern Territory, dikenal karena wahana bernama Cage of Death, yaitu pengalaman berenang sangat dekat dengan buaya air asin, spesies buaya terbesar dan paling agresif di dunia. Perenang masuk ke dalam tabung akrilik transparan tebal yang kemudian diturunkan ke kolam berisi buaya berukuran hingga lebih dari 5 meter. Meskipun tabung pelindung dirancang untuk menahan gigitan,
tekanan, dan goresan predator besar, pemandangan deretan gigi tajam yang hanya berjarak beberapa sentimeter dari tubuh menciptakan ketegangan psikologis yang kuat. Beberapa sesi meliputi feeding experience, di mana staf memberi makan buaya sehingga pergerakannya menjadi lebih aktif di sekitar kapsul. Wahana ini dianggap aman dari sudut pandang rekayasa struktur dan protokol operasional, namun sensasi bahaya tetap terasa karena buaya sering menyerang sisi tabung, menabrak dinding, atau membuka rahang tepat di depan peserta. Nomor 4. Skypool Embassy Gardens, Inggris. Skypool di Kompleks Embassy Gardens, London adalah kolam transparan yang menggantung di udara pada ketinggian sekitar 35 meter. Kolam ini menghubungkan dua blok apartemen dan terbuat dari panel akrilik setebal 20 cm yang memungkinkan seseorang melihat langsung ke bawah tanpa penghalang. Efek visualnya menciptakan sensasi seolah perenang melayang di udara tanpa dukungan struktural. Saat berenang, pemandangan kota London terlihat jelas, termasuk London Eye dan gedung parlemen, namun pada saat yang sama, pandangan ke bawah dapat memicu reaksi fisik seperti vertigo atau ketegangan otot, terutama saat berenang tepat di bagian tengah kolam. Skypool hanya dapat digunakan penghuni dan tamu terdaftar, menjadikannya fasilitas privat kelas premium. Nomor 3. The Pool of Death, Hawaii, Amerika Serikat. Pool of Death adalah kolam alami di Pulau Kauai, Hawaii, yang terbentuk dari cekungan batuan vulkanik yang terhubung langsung dengan ombak Samudra Pasifik. Dari permukaan, kolam ini terlihat tenang dan jernih, namun gelombang besar yang datang tidak teratur dapat masuk secara tiba-tiba dan menggulung siapapun yang berada di dalam area kolam. Kekuatan gelombang laut di lokasi ini dapat meningkat drastis dalam hitungan detik, dengan air menghantam dinding batu dan menciptakan pusaran arus yang sulit dihindari. Video yang direkam wisatawan telah menunjukkan situasi di mana orang yang berada di dalam kolam tiba-tiba terseret, terhempas ke batu, atau bahkan hampir terseret kembali ke laut lepas. Tidak ada sistem penjaga pantai atau infrastruktur keselamatan resmi di lokasi tersebut. Area ini sebenarnya bukan lokasi wisata resmi, sehingga banyak tanda peringatan dipasang untuk melarang pengunjung berenang, terutama saat ombak besar. Nomor 2. Siam Park Shark Tank, Tenerife, Spanyol. Siam Park di Tenerife merupakan salah satu waterpark terbesar di Eropa. Namun, fitur yang paling menonjol adalah wahana sungai arus lambat yang pada bagian akhirnya membawa pengunjung melalui terowongan kaca yang dikelilingi hiu. Jenis hiu yang ditempatkan umumnya adalah black tip reef shark dan beberapa spesies besar lain yang aman dalam sistem akuarium tertutup, namun ukurannya cukup besar untuk menimbulkan rasa takut. Selama perjalanan, kecepatan arus berubah dari santai menjadi lebih cepat, kemudian melambat kembali saat memasuki zona hiu, sehingga pengunjung dapat melihat hiu berenang hanya beberapa sentimeter dari dinding tabung kaca. Terkadang hiu berenang bersisian dengan tabung dan menatap ke arah pengunjung, menciptakan momen yang terasa seperti interaksi langsung. Walaupun aman dari segi desain dan protokol pemeliharaan akuarium, faktor ketakutan muncul dari kedekatan fisik dengan predator laut besar dan ilusi keterpisahan tipis antara pengunjung dan hewan tersebut. Banyak orang melaporkan bahwa detik-detik memasuki terowongan terasa lebih menegangkan daripada saat sedang berada di dalamnya. Nomor 1. Deep Spot, Polandia. Deep Spot di kota Myśląg, Polandia, pernah memegang rekor sebagai kolam terdalam di dunia sebelum dikalahkan oleh Deep Dive Dubai. Dengan kedalaman sekitar 45 meter, kolam ini dirancang khusus untuk pelatihan penyelaman dan bukan untuk rekreasi umum. Struktur kolam terdiri dari berbagai platform kedalaman bertingkat, ruang terowongan, dan struktur bawah air yang digunakan untuk latihan teknis. Deep Spot dilengkapi sistem pemanas air sehingga suhu tetap stabil dan nyaman untuk penyelam meskipun kolam sangat dalam. Selain itu, terdapat terowongan kaca yang memungkinkan pengunjung non-penyelam mengamati aktivitas di bawah air tanpa ikut masuk ke dalam kolam. Fasilitas ini digunakan oleh penyelam profesional, freediver, dan unit pelatihan khusus, termasuk simulasi kondisi penyelaman di laut dalam, namun dalam lingkungan yang dapat dikontrol. Faktor risiko fisik seperti tekanan air tetap nyata pada kedalaman tertentu, sehingga penyelam pemula diwajibkan mengikuti instruksi ketat. Dengan skala yang tidak biasa untuk fasilitas dalam ruangan, Deep Spot menciptakan pengalaman visual dan fisik yang bisa terasa mengintimidasi bagi orang yang tidak terbiasa dengan ruang tertutup vertikal dan kedalaman air besar.
Itulah perjalanan kita menjelajahi 20 kolam renang yang bukan hanya unik, tetapi juga mampu memicu rasa takut dan kekaguman dalam waktu yang bersamaan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.